Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ketenagakerjaan. Sudah jelas ya, dari slide sudah ada ketenagakerjaan. Jadi, materi untuk ketenagakerjaan ini adalah masuk ke bab 3 atau KD 3.3. Untuk keseluruhan materi ketenagakerjaan nanti saya bagi menjadi 3 bagian. Saat ini kita akan membahas bagian pertama. KD apa saja yang akan kita capai? Nah, yang pertama itu tentang pengertian ketenagakerjaan, kemudian menjelaskan pengertian kesempatan kerja, tenaga kerja, angkatan kerja, dan bekerja. Setelah itu, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis tenaga kerja, dan yang terakhir, menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Untuk tujuan pembelajaran dalam materi ini, materi pertama, bagian pertama, saya harapkan seluruh siswa itu mampu memahami pengertian ketenagakerjaan, pengertian kesempatan kerja, tenaga kerja, angkatan kerja, dan bekerja. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja, jenis-jenis tenaga kerja, dan yang terakhir saya harapkan kalian mampu memahami tentang tingkat partisipasi angkatan kerja. Tentunya juga cara menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Oke, untuk memulai pembelajaran sebagai pendahuluan, dari gambar sudah bisa tergambarkan ya, apa yang akan kita pelajari tentang ketenagakerjaan, dan dari gambar sudah ada gambar tenaga kerja atau orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan, sudah memiliki profesi. Lalu apakah dari gambar tersebut sudah saya sebutkan ya dapat disebut tenaga kerja? Bisa ya, mereka ada yang tenaga kerja medis karena dokter, ada tenaga kerja pendidik, ada guru seperti itu. Dan apakah mereka juga bisa disebut bekerja? Tentu saja bisa, karena mereka melakukan kegiatan berupa bekerja sesuai dengan pekerjaan atau profesi mereka. Nah, jadi mereka yang ada di gambar itu bisa bekerja karena memiliki kesempatan untuk bekerja. Seperti itu. Jadi, mereka bekerja sebagai dokter, memiliki profesi sebagai dokter karena mereka memiliki kesempatan untuk menjadi dokter, seperti itu. Lalu, apakah hanya mereka yang disebut dengan angkatan kerja? Nah, apakah ada yang lain yang disebut dengan angkatan kerja? Kita akan membahas secara keseluruhan di sini tentang ketenagakerjaan. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan dalam media pembelajarannya, itu diskusi tanya jawab dengan pendekatan kontekstual atau kita melihat dengan keadaan di sekitar kita. Terus yang pertama itu ada materi ketenagakerjaan. Jadi, ketenagakerjaan itu merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Entah itu yang belum bekerja atau sebelum bekerja, terus selama bekerja atau sudah bekerja, sedang bekerja, dan sesudah masa kerja. Jika orang tersebut sudah tidak bekerja lagi. Nah, itu nanti akan dibahas dalam ketenagakerjaan. Jadi, sampai akhir materi kita akan membahas tentang semua itu. Nah, di sini ya, mereka sebelum bekerja, para pencari kerja, itu kan belum bekerja, masih mencari pekerjaan. Jadi, kita juga akan membahas bagaimana pencari kerja itu bisa mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Kemudian, mereka yang sedang bekerja atau yang sudah memiliki pekerjaan atau profesi, seperti itu. Dan yang terakhir juga akan dibahas tentang tenaga kerja, tapi dia yang sudah masa kerja, sudah pensiunan, seperti itu. Kita juga akan membahas bagaimana nanti kehidupan mereka atau lingkupnya dalam ketenagakerjaan itu seperti apa memandangnya. Seperti itu ya, jadi ketenagakerjaan itu membahas semua, yang sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
Kemudian, yang indikator kedua itu tentang kesempatan kerja. Nah, dari gambar ada tulisan lowongan pekerjaan. Udah bisa tergambarkan ya, terdeskripsikan apa itu kesempatan kerja. Nah, jadi kesempatan kerja itu merupakan lapangan kerja yang masih kosong. Karena lapangan kerjanya ada yang kosong, maka dibuka lowongan pekerjaan, sehingga membutuhkan tenaga kerja, atau bisa juga disebut dengan permintaan terhadap tenaga kerja. Jadi ketika perusahaan itu memiliki lowongan pekerjaan atau masih membutuhkan tenaga kerja, nah di situ menjadi kesempatan kerja untuk para tenaga kerja. Jadi ada permintaan dari perusahaan terhadap tenaga kerja, seperti itu. Jadi bisa secara sederhana atau banyak yang digunakan bahasanya itu lowongan pekerjaan atau lapangan pekerjaan. Jadi kalau ada pamflet dibutuhkan karyawan, seperti itu, berarti itu merupakan adanya kesempatan kerja untuk tenaga kerja berupa sebagai karyawan, seperti itu ya. Oke, saya harapkan sudah paham tentang ketenaga kerjaan dan kesempatan kerja. Sekarang kita melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama itu ada usia tenaga kerja atau penduduk. Jadi, usia penduduk itu mempengaruhi kesempatan kerja. Ketika usia penduduk itu mencapai pada usia sebagai tenaga kerja produktif, maka mereka akan berlomba-lomba mencari kesempatan kerja. Sehingga kalau banyak persaingan yang mencari kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan, maka kesempatan kerja yang terbuka untuk orang lain atau tenaga kerja lain pasti akan semakin berkurang. Jadi, misalnya dulu itu sebelum tahun 2020, jumlah penduduk yang usia tenaga kerja itu hanya 100 juta dengan kapasitas kesempatan kerja sekian. Tapi di tahun 2021 usia tenaga kerja yang produktif itu meningkat sejumlah 120 jiwa. 120 juta jiwa. Nah, yang sebelumnya satu orang itu hanya bersaing dengan 100 jiwa, sekarang satu orang harus bersaing dengan 120 juta jiwa, seperti itu. Jadi kesempatan kerja untuk para tenaga kerja yang mencari kerja menjadi berkurang. Yang selanjutnya itu ada tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Tingkat pendidikan, misalnya, dibutuhkan lowongan pekerjaan menjadi tenaga pengajar dengan lulusan minimal S1. Padahal orang yang membutuhkan pekerjaan itu mayoritas ada di tingkat SMA, sehingga tidak bisa bekerja di tentor pendidikan yang harusnya S1 atau sarjana. Maka kesempatan kerja untuk lulusan SMA itu sangat sempit atau sangat kecil. Dan untuk yang S1 itu memiliki kesempatan karena dibuka ada kesempatan. Jadi pendidikan juga mempengaruhi kesempatan kerja. Kemudian pengetahuan, keterampilan, dan keahlian itu juga sangat mempengaruhi. Misalnya orang yang memiliki pengetahuan yang bagus, keterampilan bagus, keahliannya juga bagus, sehingga dia menciptakan inovasi, memulai usaha, menjadi wirausaha, akhirnya orang tersebut itu bisa membuka lowongan pekerjaan. Ketika lowongan pekerjaan sudah dibuka karena adanya keterampilan yang bagus, akhirnya kesempatan kerjanya juga akan semakin meluas. Jadi orang bisa memiliki kesempatan kerja yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada lapangan kerja yang tersedia atau permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. Tadi permintaan itu muncul dari perusahaan ya. Ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja, maka terciptalah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu sama dengan kesempatan kerja. Ketika banyak permintaan tenaga kerja, lapangan kerja yang tersedia juga banyak, itu bisa memperluas kesempatan kerja, sehingga orang bisa bekerja, itu bisa tertampung lebih banyak.
Kemudian jumlah angkatan kerja yang tersedia. Jadi nanti akan kita bahas di bawah tentang angkatan kerja. Angkatan kerja yang banyak atau yang membutuhkan pekerjaan itu banyak, maka akan persaingan mencari kerja juga akan banyak. Sehingga kesempatan kerja untuk setiap orang bisa lolos diterima sebagai tenaga kerjanya itu semakin sedikit. Akhirnya kesempatan kerjanya juga menurun, seperti itu. Tapi jika angkatan kerjanya sedikit atau berkurang, pasti orang bisa diterima bekerja itu lebih banyak. Yang selanjutnya itu ada besarnya permintaan total masyarakat atau permintaan agregat atau efektif. Jadi ketika misalnya nih di bidang fashion, tekstil, permintaan masyarakat tahun ini tuh meningkat. Seperti itu. Jadi akhirnya dari industri tekstil atau fashion itu juga memproduksinya lebih banyak, memiliki karya yang lebih banyak, sehingga meningkatkan produksinya. Untuk meningkatkan produksinya pasti membutuhkan tenaga kerja yang lebih, sehingga orang yang sebelumnya belum mendapatkan kesempatan kerja bisa mendapatkan kesempatan kerja, sehingga bisa membuka kesempatan kerja lebih luas lagi. Yang keenam, itu besarnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha. Kemarin, pada teori pertumbuhan ekonomi, ada tokoh yang menyebutkan dengan banyaknya modal itu bisa menumbuhkan ekonomi. Di sini juga ada hubungannya. Ketika investasi itu tinggi, akumulasi modalnya pasti akan lebih besar. Ketika orang yang mempunyai modal itu besar, pasti dia akan memproduksi lebih banyak lagi, skala produksinya lebih besar, dan akhirnya untuk meningkatkan produksinya, skala produksinya membutuhkanlah tenaga kerja, terciptalah lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja. Yang ketujuh, itu kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Kemarin dalam pembangunan ekonomi, jelas juga ya, ada masalah tentang rendahnya kesempatan kerja. Seperti itu. Jadi ketika pembangunan yang dilakukan pemerintah itu memusatkan untuk memperbaiki perekonomian di bidang ketenaga kerjaan dan itu berhasil, maka dan pemerintah mampu membuka lapangan pekerjaan, itu sangat hebat. Jadi bisa meningkatkan kesempatan kerja bagi rakyatnya. Kemudian yang kedelapan, ekspor dan impor yang dilakukan itu juga memiliki pengaruh, teman-teman. Misalnya, Indonesia itu banyak mengekspor bahan kerajinan yang terbuat dari bambu. Nah, dari negara lain tertarik nih, wah, produknya Indonesia baik-baik, cantik-cantik, berkualitas lagi. Akhirnya, permintaannya banyak. Sehingga Indonesia harus mengekspor lebih banyak ke luar negeri, misalnya ke Amerika. Yang sebelumnya hanya 100, kemudian naik jadi 500. Akhirnya produksinya harus ditambah dong, karena sesuai pesanan dan harus cepat selesai. Akhirnya membutuhkan tenaga kerja. Ketika membutuhkan tenaga kerja itu berarti membuka kesempatan kerja gitu. Tapi kalau impor justru memperburuk. Contohnya di bidang industri tekstil, ketika tekstil atau fashion itu banyak diimpor dari luar, sehingga masyarakat itu lebih banyak pilihannya, sehingga produksi dalam negeri itu bisa berkurang. Akhirnya bisa menyebabkan PHK, pengangguran, dan kesempatan kerja semakin merendah. Yang selanjutnya, kebijakan pajak yang dijalankan oleh pemerintah. Untuk kebijakan pajak ini secara tidak langsung ya, ini juga masuk dalam materi berikutnya. Karena pajak itu pengaruhnya terhadap penerimaan negara. Jadi, negara itu punya penerimaan dari mana? Ya, salah satunya dari pajak. Dan pajak itu yang besar, yang lebih besar dari penerimaan lainnya. Ketika penerimaan negara itu besar karena pajak, nah, maka pasti juga yang dikeluarkan akan lebih besar. Misalnya, untuk membangun kualitas SDM, sehingga kesempatan kerja di bidang tenaga kerja yang lebih berkualitas itu lebih tinggi. Akhirnya, kesempatan kerja untuk di bidang SDM yang lebih tinggi bisa lebih luas seperti itu. Jadi bisa tertampung. Misalnya dulunya itu kurang berkualitas karena adanya subsidi dari pemerintah untuk pelatihan menjadi berkualitas, terlatih,
akhirnya bisa memiliki kesempatan kerja yang sesuai dibutuhkan oleh perusahaan. Gitu. Terus kerjasama dengan negara lain. Jadi kalau negara Indonesia nih misalnya bisa bekerja sama dengan negara Singapura seperti itu. Kita bekerja sama di bidang ketenagakerjaan. Jadi Indonesia bisa mengirimkan tenaga kerjanya ke Singapura untuk mendapatkan pekerjaan di Singapura. Jadi kesempatan kerjanya lebih luas. Di dalam negeri ada, tapi di luar negeri juga ada. Seperti itu. Paham ya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja? Cukup mudah untuk dipahami. Jika belum paham, nanti bisa diulangi penjelasannya. Yang selanjutnya itu ada tenaga kerja. Nah, apa itu tenaga kerja? Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan tenaga kerja itu berarti setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan. Karena mampu melakukan suatu pekerjaan, orang tersebut pasti menghasilkan berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri bisa, untuk masyarakat bisa. Gitu. Kalau untuk sendiri, kebutuhan sendiri berarti dikonsumsi sendiri, jadi orang tersebut tidak mendapatkan berupa keuntungan, tapi jika untuk masyarakat, untuk dijual, untuk dipasarkan, akhirnya dari tenaga kerja yang dikeluarkan, mereka mendapat keuntungan, gitu. Jadi paham ya, setiap orang, pokoknya setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dan menghasilkan. Ini juga ada tokoh lain dari Payaman Simanjuntak tentang tenaga kerja, yaitu merupakan penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sudah pernah bekerja atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain. Itu bisa disebut dengan tenaga kerja. Kemudian yang selanjutnya itu angkatan kerja. Apa itu angkatan kerja? Dari gambar yang sudah tergambarkan itu ada pencari kerja, kemudian ada orang yang sudah memiliki pekerjaan tadi ya, sudah berprofesi, sedang menjalankan pekerjaan. Jadi dari dua gambar itu dapat kita lihat bahwa angkatan kerja itu yang termasuk dalam angkatan kerja itu baik yang sebelum bekerja dan sedang bekerja. Nah, seluruh penduduk, baik perempuan atau laki-laki di usia produktif yang sedang bekerja atau sementara tidak bekerja dan pengangguran. Kenapa pengangguran masuk ke angkatan kerja, padahal pengangguran nggak bekerja? Nah, kenapa ada pengangguran? Kalau saya balik seperti itu, kenapa ada pengangguran? Karena setiap tenaga kerja yang tidak memiliki kesempatan untuk bekerja sehingga tidak bisa bekerja itu disebut pengangguran. Jadi mereka menganggur seperti itu. Jadi pengangguran masuk ke dalam angkatan kerja. Mereka tidak bekerja itu karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk bekerja. Padahal mereka mau bekerja. Tapi karena tidak punya kesempatan, akhirnya mereka tidak bekerja. Seperti itu ya. Jadi angkatan kerja itu yang sebelum mereka yang belum bekerja, sementara tidak. Mereka yang sedang bekerja, mereka yang sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Kemudian, tentang bukan angkatan kerja. Tadi yang angkatan kerja, sekarang bukan angkatan kerja. Kalau bukan angkatan kerja, itu penduduk usia kerja. Tadi ya, 15 tahun lebih sampai 64 tahun. Umur produktif, yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, melaksanakan kegiatan lainnya. Misalnya nih, kalian ada di tingkat SMA, rata-rata umurnya kalau kelas 11 itu 16 tahun. Kalau 16 tahun, kalian harusnya bisa masuk ke angkatan kerja tadi ya. Tapi kalian tidak sedang mencari pekerjaan, dan kalian juga sedang tidak bekerja, tapi kalian juga tidak menganggur, karena kalian bersekolah. Nah, maka kalian masuk ke golongan bukan angkatan kerja, karena masih sekolah. Contoh lainnya itu ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga, kemudian siswa yang sedang sekolah. Yang selanjutnya itu bekerja. Apa itu bekerja? Tadi ada ya di indikator.
bekerja, berarti orang atau penduduk yang masuk dalam angkatan kerja yang sedang bekerja. Kalau angkatan kerja belum bekerja, itu kan pencari kerja. Tapi kalau angkatan kerja sedang bekerja, berarti itu yang disebut dengan bekerja. Gitu. Paham ya, jelas, cukup mudah untuk dibaca dan dipahami. Yang selanjutnya itu ada hubungan tenaga kerja, angkatan kerja, dan bekerja. Dalam grafik ini, kalian harus lebih mudah lagi harusnya memahami grafik ini, hubungan tenaga kerja, angkatan, dan bekerja, atau hubungan dari setiap komponen yang ada di grafik. Jadi, tenaga kerja itu dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja atau yang disebut dengan angkatan kerja itu ada bekerja, pencari kerja, dan pengangguran. Kemudian jika bukan angkatan kerja itu orang yang sedang bersekolah, kemudian mengurus rumah tangga, dan sedang sakit menaun sehingga tidak bisa bekerja. Tapi mereka di usia produktif. Jadi hubungannya seperti itu ya. Selanjutnya itu tentang jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja berdasarkan jenis kegiatannya. Itu ada tenaga kerja rohani. Dari kata rohani berarti tidak menggunakan fisiknya, tapi menggunakan rohaninya, pikirannya. Nah, gitu ya. Tenaga kerja rohaniah adalah tenaga kerja yang lebih menekankan proses pemikiran, ide, dan gagasan dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya yang bekerja hanya dengan pikirannya, idenya, atau gagasannya. Itu ada manajer, direktur, dan konsultan. Gitu. Kan mereka nggak menggunakan fisik atau tidak menggunakan tenaga yang keras, tapi hanya menggunakan pemikirannya atau ide-ide gagasannya yang dia punya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu tenaga kerja jasmani. Dari kata jasmani pasti ada fisiknya, ada unsur fisiknya. Nah, jadi tenaga kerja jasmani itu yang menggunakan fisik. Contohnya, sopir menggunakan fisik, penyapu jalanan menggunakan fisik, pekerja bangunan menggunakan fisik, seperti itu. Yang kedua itu jenis-jenis tenaga kerja itu berdasarkan keahliannya. Nanti ada 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Dari kata terdidik, didik berarti dididik. Nah, pasti melalui jenjang pendidikan. Untuk menjalankan tugasnya atau pekerjaannya itu harus menggunakan pendidikan. Nah, di sini contohnya sama gambarnya biar kalian cepat hafal. Contohnya tadi dokter. Dokter kalau tidak melalui jenjang pendidikan berarti dia bukan dokter. Gitu ya. Dokter bisa disebut dokter karena telah menempuh pendidikan dokter. Seperti itu. Jadi itu tenaga kerja terdidik. Kemudian ada tenaga kerja terlatih. Jadi, tenaga kerja terlatih itu memerlukan pelatihan dan pengalaman. Kalau tanpa latihan dan pengalaman, mereka tidak bisa mempraktekkan, sehingga disebut tenaga kerja terlatih. Contohnya sopir. Misalnya, kalian mau belajar menjadi sopir, tapi kalian belajar teorinya dulu. Jika kalian nggak praktek, di situ ada tombol apa aja, remnya di mana. Kalau kalian nggak praktek, kalian tidak bisa. Kalian nggak latihan, kalian tidak bisa kalau secara teori. Seperti itu ya, jadi memerlukan pelatihan. Terus penjahit, itu juga. Kalau kalian teori menjahit, langkah pertama, hidupkan mesin. Kemudian langkah kedua, pasang benang-benangnya. Langkah ketiga, tekan tombol apa, terus injak. Terus goyangkan kainnya maju mundur agar bisa terjahit. Tapi kalau kalian nggak praktek ya kalian pasti menghadapi mesin jahit yang cepat, yang canggih, pasti malah bingung seperti itu. Jadi perlu latihan. Itulah tenaga kerja yang terlatih.
Yang terakhir itu ada tenaga kerja yang tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Tidak memerlukan pendidikan, tapi juga tidak memerlukan pelatihan untuk menjalankan pekerjaannya. Contohnya, ada yang tahu ya, pasti lebih jelas lagi dengan contoh, itu tukang sapu. Tukang sapu itu tidak melakukan pendidikan untuk bisa menyapu. Contohnya, kalian kalau menyapu apa dulu harus di sekolah dulu dididik cara menyapu, memegang sapu, enggak ya? Jadi itu secara tidak terdidik dan tidak terlatih. Dan juga tidak memerlukan pelatihan. Nyapu itu tidak perlu latihan, seperti itu. Langsung menyapu aja, yang penting bersih, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada buruh bangunan. Jadi buruh bangunan itu juga tidak perlu latihan. Apa harus latihan mengangkut pasir? Apa harus latihan mengangkat pasir? Seperti kan nggak perlu. Nggak perlu latihan juga, nggak perlu pendidikan juga. Akhirnya mereka bisa disebut dengan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang selanjutnya, nah udah hampir akhir ya, itu ada tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Apa itu TPAK? Jadi, TPAK itu merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berusia di usia produktif 5 tahun ke atas sampai 64 tahun. Usia produktif ya, 15 tahun ke atas sampai 64. Nah, angkatan kerjanya itu berapa dibandingkan dengan jumlah orang atau penduduk yang ada di usia kerja. Jadi nanti itu dikalikan 100%. Kan persentase kita mencarinya. Gini, TPAK itu sama dengan angkatan kerja bandingkan dengan populasi usia kerja dan dikalikan 100%. Angkatan kerja, populasi kerja dikali 100%. Untuk lebih paham, kita simak contoh berikut ini. Nah, diketahui jumlah penduduk Indonesia 270 juta jiwa dengan proporsi penduduk usia kerja sebesar 115 juta jiwa. Jadi, penduduk yang usianya 15 sampai 64 tahun itu 115 juta jiwa. Jika data juga menunjukkan bahwa yang merupakan angkatan kerja, mereka yang sedang bekerja, sementara tidak bekerja dan pengangguran, itu ada 75 juta jiwa. Maka berapa persen partisipasi kerjanya? Rumusnya kita tulis dulu. Angkatan kerja dibandingkan dengan populasi usia kerja dikali 100%. Kemudian untuk penyelesaiannya, angkatan kerja dibandingkan dengan populasi kerja. Nah, 75 juta itu merupakan angkatan kerja, sedangkan 115 juta jiwa itu merupakan populasi yang usia kerja 15 sampai 64 tahun. Kita kalikan 100%. Berapa hasilnya? 65,21%. Jadi, persentase penduduk angkatan kerja terhadap populasi usia kerja itu sebesar 65,21% gitu. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada tingkat partisipasi kerja di Indonesia itu pada tahun 2015. Kemudian sampai tahun 2020. Yang tertinggi itu ada di tahun 2015, itu mencapai 69,5. Seperti itu. Kemudian, apa sih manfaat menghitung TPAK atau apa sih manfaat adanya TPAK? Yang pertama, itu mengukur komposisi pasokan tenaga kerja dalam perekonomian. Jadi, dalam perekonomian itu ada berapa sih tenaga kerja yang siap untuk bekerja?
Kan tadi angkatan kerja kan sudah bekerja, mencari kerja, atau sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran itu membutuhkan pekerjaan, hanya kesempatannya yang tidak ada. Berarti 3 kelompok ini siap untuk bekerja, walaupun kesempatannya belum ada. Jadi, dengan menghitung TPAK, itu bisa mengukur komposisi pasokan tenaga kerja dalam perekonomian. Berapa persen sih tenaga kerja yang siap bekerja, seperti itu. Yang mau bekerja, yang bisa bekerja, gitu ya. Kemudian, membuat proyeksi pasokan tenaga kerja di masa depan. Jadi kan tadi ada tahun sebelumnya, tahun sekarang, tahun sekarang, besok, besok belum ya, tahun 2015, 2016, 17, sampai tahun 2020. Nah, itu jika ada datanya, maka nanti bisa diproyeksikan ke depan. Kira-kira yang di depan itu ada berapa? Itu namanya nanti ada dalam perhitungan, tapi untuk memproyeksi pasokan tenaga kerja di masa depan. Misalnya, tahun ini itu ada sekian persen angkatan kerja yang siap bekerjanya, tapi masih ada yang belum mendapatkan kesempatan. Nah, tahun depan bisa dijumlahkan dengan angka atau usia yang nambah lagi. Kemudian merumuskan kebijakan ketenaga kerjaan. Jadi, komposisi tenaga kerja yang siap bekerja itu ada berapa persen tadi ya. Itu juga bisa digunakan untuk merumuskan kebijakan ketenaga kerjaan. Kemudian, memahami perilaku pasar tenaga kerja antar kelompok usia, pendidikan, tempat tinggal. Nah, tadi kan ada faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja, ada usia, pendidikan, seperti itu ya. Juga bisa kita proyeksikan bagaimana pasar tenaga kerja, misalnya di tempat tinggal di kota, pasar tenaga kerjanya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Kemudian di bidang, di sektor berdasarkan pendidikan, untuk tenaga kerja yang pendidikannya tinggi, itu kesempatannya berapa? Gitu bisa. Kelompok usia juga bisa. Kemudian faktor yang mempengaruhi TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja itu ada siklus bisnis, pertumbuhan penduduk. Siklus bisnis misalnya, kalau dalam berbisnis ya, itu kan pasti membutuhkan tenaga kerja. Nah, yang mempengaruhi partisipasi itu bisa, misalnya bisnisnya itu banyak. Bisnisnya yang ada di negara tersebut banyak. Nah, itu bisa mempengaruhi. Kemudian pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu juga mempengaruhi. Kalau pertumbuhan penduduknya cepat, kemudian lajunya tinggi, maka TPAK-nya juga akan semakin tinggi. Karena penduduknya nambah, pasti yang masuk ke usia kerja pada saat pertambahan tinggi itu juga akan tinggi, sehingga mempengaruhi TPAK. Kemudian, pendidikan dan keahlian. Pendidikan dan keahlian juga mempengaruhi TPAK. Misalnya, kalau pendidikannya di negara tersebut tinggi, akhirnya banyak warganya atau banyak masyarakatnya itu yang memilih untuk melanjutkan pendidikan. Akhirnya TPAK-nya berkurang, karena kalau pendidikan, mereka yang menempuh pendidikan itu pasti masuk ke dalam bukan angkatan kerja. Padahal TPAK merupakan persentase angkatan kerja, gitu ya. Ada siklus bisnis, kemudian pertumbuhan penduduk, pendidikan dan keahlian. Yang selanjutnya itu ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu juga mempengaruhi TPAK. Kemudian aktif atau tidaknya secara ekonomi. Jadi kalau orang yang tidak aktif secara ekonomi, misalnya tadi ya, orang yang sakit menua, itu kan masuk ke bukan angkatan kerja. Nah, kalau bukan angkatan kerja itu tidak bisa dihitung dalam TPAK. Akhirnya kalau banyak gitu ya, misalnya, tapi jangan sampai. Itu pasti TPAK-nya lebih rendah. Karena ada banyak yang masuk ke bukan angkatan kerja. Gitu. Oke.
Jadi ada siklus bisnis. Saya jelaskan ulang. Siklus bisnis. Misalnya, selama resesi, orang tuh lebih sulit menemukan pekerjaan baru. Lapangan untuk tenaga kerja itu lebih sedikit karena bisnisnya memangkas output. Sehingga pasokan tenaga kerja menjadi lebih melimpah daripada permintaan tenaga kerja. Jadi TPAK-nya lebih banyak karena yang mencari kerja itu banyak. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini. Semoga kalian memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.